Siklus ekonomi dua sektor, pertama dari perusahaan, dan perusahaan membutuhkan faktor utama terbesar dari produksi yaitu tenaga kerja. Lalu tenaga kerja dari rumah tangga mendapatkan upah tersebut akan terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan yang kedua untuk ditabungkan kepada bank. Kemudian bank akan meminjamkan kepada investor dan investor akan menginvestasikan untuk perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Di sini ada 3 topik yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah ketika Y lebih kecil daripada C, maka sektor rumah tangga akan cenderung mengorek tabungannya. Tetapi ketika pendapatan cenderung naik, maka pengeluaran konsumsi akan ikut cenderung naik. Lalu yang ketiga adalah ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran konsumsi, maka sektor rumah tangga akan cenderung menabung. Contohnya di sini adalah di tabel ketika Y 0 dan pengeluaran konsumsi lebih banyak yaitu 125, maka rumah tangga akan cenderung mengorek tabungannya berapa yaitu 125. Dan ketika Y cenderung naik, maka C ikut cenderung naik. Contohnya di sini adalah ketika Y 100, maka C ikut jadi 200. Ketika Y 200, C ikut cenderung jadi 275. Dan yang ketiga adalah ketika pendapatan lebih besar yaitu 1000 dan pengeluaran konsumsi lebih kecil yaitu 875, maka akan tersisa sebanyak 125. Maka 125 itu yang akan ditabungkan oleh sektor rumah tangga. Selanjutnya kita akan bertemu dengan kecondongan konsumsi dan menabung. Di sini kita akan bertemu dua, yaitu MPC dan MPS. MPC sendiri adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan. Sedangkan MPS adalah perbandingan antara pertambahan menabung dan pertambahan pendapatan. Maka bisa dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C atau pertambahan konsumsi dibagi dengan delta Y atau pertambahan pendapatan. Dan jika MPS dapat dirumuskan sebagai MPS sama dengan delta S atau pertambahan menabung atau pendapatan. Nah, di sini terdapat contoh kasusnya. Yang ditanya di sini adalah MPC dan MPS-nya. Sedangkan penyelesaiannya adalah MPC rumusnya adalah delta C dibagi dengan delta Y. Maka 125 dengan 200 selisihnya adalah 75. Dan delta Y 0 ke 100 selisihnya adalah 100. Maka 75 dibagi 100 hasilnya adalah 0,75. Sedangkan untuk MPS, rumusnya adalah delta S dibagi dengan delta Y. Delta S-nya adalah 25 karena 125 dengan 100 selisihnya adalah 25. Dan telah kita ketahui delta Y-nya adalah 100. Maka 25 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya adalah kecondongan konsumsi dan tabungan. Di sini kita akan bertemu dengan APC dan APS. APC adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Rumusnya adalah APC sama dengan C per Y atau konsumsi dibagi dengan pendapatan. Sedangkan APS adalah perbandingan antara tingkat tabungan dan tingkat pendapatan. Rumusnya adalah APS sama dengan S dibagi dengan Y atau tabungan dibagi dengan pendapatan.
Selanjutnya adalah contoh kasus dari konsumsi dan tabungan. Di sini kita pakai soal yang sebelumnya, tetapi hanya berbeda apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah APC dan APS. Langsung saja kita ke jawabannya. Caranya adalah APC rumusnya C dibagi Y. C-nya adalah 200 dan Y-nya adalah 100. Maka 200 dibagi 100 adalah 2. Sedangkan APS rumusnya adalah S dibagi Y. S-nya adalah minus 100 dan Y-nya adalah 100. Maka minus 100 dibagi 100 adalah minus 1.